Bab 1439. Mendengar perkataan Xiang Wusheng, ekspresi Kui Mulang berubah sedikit. Dilihat dari luka di tubuh Lin Yu, ucapan Kui Mulang memang tidak mengkhawatirkan. Jika reaksi Lin Yu lambat untuk paruh pertama ketukan, begitu dia ditusuk di dada oleh pisau ini, dia akan terbunuh di tempat. Ekspresi Lin Yu tidak banyak berubah. Dia menatap lurus ke pedang samurai di tangan Xiang Wusheng, dan berkata dengan suara yang dalam, "Apa asal pedang di tanganmu?" Dia sudah melihat saat ini, bukan karena senjata mereka sendiri bermasalah, tetapi pisau di tangan Xiang Wusheng bermasalah. "Haha, kekuatanku tidak bagus, tapi kekuatanku tidak bagus, apa yang kau minta dengan pisau ini?" Ketika Xiang Wusheng mendengar perkataan Lin Yu, dia mengangkat kepalanya dan mencibir, dan berkata dengan ringan, "Saya membawa pisau ini ketika saya datang dari China." Lin Yu dan yang lainnya bisa membawa senjata. Dengan latar belakang seni bela diri, tentu saja ada cara untuk membawa senjata. "Bahan pisaumu luar biasa." Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Jika saya tidak salah, bahan pedang Anda harus sebanding dengan bahan pedang pertama di timur dari Liga Master Pedang Anda saat itu." Awalnya ketika belati di tangan Lin Yu dipotong, ia menduga pedang samurai di tangan Sang Wusheng terbuat dari baja hitam. Namun setelah ia terluka, ide tersebut langsung terbalik, karena meski terbuat dari baja hitam, pedang samurai miliknya tidak bisa menyebabkan kerusakan sebesar itu padanya. Dapat dilihat bahwa bahan pedang samurai di tangan Xiang Wusheng jauh lebih baik daripada Xuan Gang. Dikombinasikan dengan identitas Wusheng, Lin Yu pertama kali memikirkan pedang pertama di timur dari Sword Master League. Meskipun pedang Toyo pertama dipotong menjadi dua dengan pedang Jun murni, kemungkinan besar masih ada beberapa bahan untuk menyempurnakan pedang di sisi Toyo, menempa pedang samurai yang relatif kecil ini. Kalau tidak, pisau ini tidak akan memiliki kekuatan sebesar itu. Mendengar kata-kata Lin Yu, wajah Xiang Wusheng langsung tenggelam, menatap mata Lin Yu seberkas kebencian, dan dia berkata dengan suara dingin, "Ya, sejujurnya, pisau di tanganku ini adalah seperti dulu. Pedang Toyo pertama. Potongan pertama Toyo." Ekspresi Lin Yu sedikit berubah. Dia melirik pedang samurai di tangan Wusheng. Dengan raut wajahnya, dia bertanya dengan heran, "Mungkinkah pedang di tanganmu meleleh kembali dari yang patah?" Tak heran jika pedang samurai di tangan Sang Wusheng sedikit lebih kecil dari pedang Toyo no. 1, yang asli. Namun, ketajamannya tidak kalah dengan pedang pertama Toyo yang asli. Tidak buruk. Kebencian di mata Xiang Wusheng bahkan lebih kuat, dan dia berkata dengan dingin, "Kamu menghancurkannya di tempat pertama, tetapi sekarang telah dilahirkan kembali, jadi kamu bisa minum cukup darahmu." Begitu kata-kata itu jatuh, Xiang Wusheng tidak banyak bicara, dia meraung, dan dengan tendangan kuat di bawah kakinya, tubuhnya tiba-tiba melesat, mengepalkan pedang samurai di tangannya, dan dengan cepat membanting ke arah Lin Yu. Ekspresi Kui Mulang tiba-tiba berubah saat melihat ini, dia buru-buru mengeluarkan belati dari pinggangnya dan memasukkannya ke Lin Yu, dan berkata dengan cemas, "Master Sekte, ini adalah belati baja misterius yang kamu berikan padaku. Kamu bisa menggunakannya untuk melihatnya." Belati baja misterius di tangannya dibuat oleh besi misterius yang dimenangkan Lin Yu dari Yan Kun yang botak besar. Itu diberikan kepadanya oleh Lin Yu. Dia enggan menggunakannya. Pada saat kritis ini, itu adalah dapat membantu Lin Yu top. Dia benar-benar ingin melamar kerja dengan Lin Yu untuk menangani Xiang Wusheng, karena Xiang Wusheng memegang pedang yang begitu berharga, keuntungannya sangat besar, itu hanya istirahat. Tetapi dia tahu bahwa ini akan membuat Lin Yu marah. Terlebih lagi, ada lebih dari 20 orang berbaju hitam yang menatapnya, jadi dia harus menyerah, mengepalkan tinjunya dengan erat, dan berdoa kepada Lin Yu untuk mengubah peruntungannya menjadi keberuntungan. "Oke, saudara Kui Mulang, mundur." Setelah Lin Yu mengambil belati di tangan Kui Mulang, ia memberi isyarat kepada Kui Mulang untuk mundur agar tidak menyebar ke Kui Mulang. Meskipun Lin Yu tahu bahwa belati baja misterius di tangannya bukanlah lawan dari pedang timur, Xiang Wusheng, setidaknya itu bisa membantunya menahannya untuk sementara waktu. Pada saat ini, dia merasa sangat menyesal di dalam hatinya, menyesal tidak membawa pedang Jun murni miliknya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa takut pada pedang patah di tangan Xiang Wusheng? Faktanya,
Sebelum datang, Li Zhensheng telah membujuk Lin Yu untuk membawa pedang Jun murni sebagai tindakan pencegahan, tetapi Lin Yu menolak. Pertama, Lin Yu merasa bahwa tugas utama datang kali ini adalah untuk merawat sarana, untuk menghindari konflik sebanyak mungkin, dan bahkan jika mereka menghadapi konflik yang tak terhindarkan, dia dapat mengatasinya dengan kemampuannya, tidak peduli senjata apa yang dia gunakan. Yang kedua adalah pedang Jun murni ini tidak lebih baik dari senjata biasa, tapi itu adalah harta nasional yang tak ternilai. Jika kehilangan yang tidak menguntungkan, maka Lin Yu adalah orang berdosa selama berabad-abad. Oleh karena itu, dia ragu-ragu untuk 2 atau 3 pada akhirnya, Lin Yu masih tidak membawa pedang Chun Jun sama sekali. Akibatnya, dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan menemukan pedang pertama di timur, di negara asing. Apalagi pemegang pisau masih menjadi master dari generasi muda Asia Timur. Dengan pedang ini, tidak diragukan lagi juga sangat meningkatkan tingkat kemenangan Xiang Wusheng dalam duel ini. Tapi Lin Yu masih tidak memiliki ketakutan sedikit pun di wajahnya. Setelah Xiang Wusheng bergegas ke arahnya, tubuhnya tiba-tiba diaktifkan dan bergegas mati-matian. Sama seperti sebelumnya, Lin Yu ingin segera bergegas ke Xiang Wusheng dan terlibat pertempuran jarak dekat dengan Xiang Wusheng. Meskipun Xiang Wusheng sudah berlatih ekaristi pemberangkatan, itu hanya pencapaian kecil, dan masih banyak titik vital di tubuhnya. Selama Lin Yu dekat dengan Xiang Wusheng dan mencapai titik vital, dia masih memiliki peluang besar untuk menang. Tapi Xiang Wusheng tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Lin Yu. Ketika Lin Yu bergegas ke depan, pedang samurai di tangannya menebas dengan tajam ke arah Lin Yu. Gerakan menebasnya tidak cepat, bahkan lebih lambat dari kumis hanya 2 poin, tapi setiap kali dia menebas, kekuatannya luar biasa dahsyat, pedangnya ganas, menebas dunia. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa dia tidak secara membabi buta menggunakan kekuatan kasar, dan teknik pedang yang dia gunakan juga sangat halus. Setiap pedang secara akurat ditebas pada titik vital tubuh Lin Yu, dan demikian pula, dorong ke depan Lin Yu diblokir. Lin Yu tidak pernah bisa dekat dengannya. Lin Yu melihat epi Xiang Wusheng tanpa tepi dan teknik pedang terampil dan tidak bisa dikerjakan. Ekspresinya berubah tiba-tiba, dan dia mengelak dan bertahan dengan tergesa-gesa. Pedang samurai di tangan Sang Wusheng aslinya panjang, dan bahannya istimewa, dan besi dipotong seperti lumpur, jadi selama penganiaya Lin Yu tidak bisa mendekat, dia sudah tak terkalahkan. Lin Yu melihat bahwa dia tidak dapat menyerang bagian depan Wusheng, situasi pertempuran buntu, dan hatinya menjadi semakin cemas. Meskipun Xiang Wusheng tidak bisa menyakitinya untuk sementara waktu, ketika kedua belah pihak kelelahan, orang yang lebih unggul pasti adalah Xiang Wusheng yang memegang pedang. Jadi menyeretnya ke atas adalah jalan buntu bagi Lin Yu.